Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Pagi, Eh, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat. Sehat, Pak. Syukur Baik. sehat. Untuk kali ini sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak absen dulu. Untuk yang pertama, Gusti Bagus Ketut Krisnanta Kurniawan. Hadir, Pak. Selanjutnya Ketut Prayoga Dinata. Hadir, Pak. Selanjutnya di Putu Gede Agung Prasetya. Hadir, Pak. Selanjutnya Idewa Gede Puja Agung Widya Putra. Hadir, Pak. Oke, yang terakhir di Kade Angga Dwi Putra. Hadir, Bapak. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik, kali ini kita akan membahas materi terkait komponen komputer. Sebelum kita melanjutkan ke materi komponen komputer, apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian sistem komputer? Mungkin saya bisa jawab, Bapak. Silakan, Angga. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Mungkin itu saja, Bapak. Baik, terima kasih. Benar sekali jawabannya. Sebelum itu, Bapak izin saya screen dulu. Apakah sudah terlihat? Jawab. Baik, kita langsung saja menuju ke materi, yaitu komponen komputer. Itu komponen komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras. Perangkat keras merupakan peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga ada brainware, itu perangkat pemikir. Brainware yaitu orang yang menggunakan komputer. Lanjut, yang selanjutnya ada perangkat hardware. Perangkat hardware terdiri dari ALU atau Arithmetic and Logic Unit, yaitu bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan dan aritmatik. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory, yaitu memori yang membaca dan menulis. Yang selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang dapat membaca saja. Selanjutnya ada perangkat hardware jenis-jenis. Yang pertama ada jenis-jenis RAM. Yang pertama ada SRAM atau Static RAM. Static RAM adalah jenis memori semikonduktor yang digunakan untuk menyimpan data dalam sistem komputer. SRAM merupakan singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM menggunakan flip-flop dalam penyimpanan data yang memungkinkan data
untuk tetap ada dalam memori selama daya diberikan ke dalamnya. Yang kedua ada DRAM atau dramatic RAM, yaitu ada memori semikonduktor yang banyak digunakan dalam sistem komputer. DRAM adalah singkatan dari Dramatic Random Access Memory. DRAM menggunakan kapasitor kecil untuk menyimpan data dalam bentuk muatan listrik. Namun karena kapasitor dalam DRAM kehilangan muatan seiring waktu, data dalam DRAM harus diperbarui secara teratur melalui proses penyegaran. Proses penyegaran ini dapat mengakibatkan penundaan dalam akses data dibanding dengan SARM. Yang kedua ada jenis-jenis ROM. Yang pertama ada PROM atau Programmable ROM, yaitu jenis memori semikonduktor yang dapat diprogram hanya sekali. PROM digunakan untuk menyimpan data permanen atau instruksi yang tidak dapat diubah setelah pemrograman pertama. Yang kedua ada EPROM, ya apa itu atau disebut dengan erasable programmable read only memory. Adalah jenis memori semikonduktor yang dapat diprogram ulang setelah dihapus. EPROM juga memiliki kemampuan penyimpanan data yang permanen seperti PROM, tetapi memiliki keunggulan bahwa isinya dapat dihapus dan diubah kembali dengan menggunakan alat pemrograman yang tepat. Umumnya, EPROM harus dihapus secara keseluruhan sebelum dapat diprogram ulang. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perangkat yang disebut dengan EPROM eraser, yang menghilangkan muatan listrik dalam cheat EPROM. Selanjutnya, ada software. Software yaitu sistem operating software perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Konfigurasi software. Fungsi dasar yaitu yang pertama menjadwalkan tugas, yang ke B mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, yang ke C menjaga keamanan sistem, yang ke D memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, yang ke E menyimpan catatan pemakai, yang ke F menangani interrupt. Yang selanjutnya ada brainware. Pertama ada operator. Operator yaitu seorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakannya. Yang kedua itu ada programmer. Seorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Selanjutnya ada sistem analis, yaitu seorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Yang selanjutnya ada peralatan sistem komputer. Yang pertama ada peralatan input. Yang poin A ada keyboard, mouse, joystick, scanner, like pen, trackball, touchscreen, magnetic ink character reader, selanjutnya optical character reader, selanjutnya ada optical mark recognition, dan lain-lain. Selanjutnya ada perangkat sistem. Yang kedua itu ada perangkat output, antaranya adalah monitor, printer dan plotter, proyektor, dan mikrofon. Yang ketiga ada peralatan input dan output. Yang pertama ada disk drive, yang B ada tape drive, yang C ada modem atau modulator demodulator, yang ke D ada Ethernet, yang ke E ada PCM CIA, yang ke F ada hub, C
Selanjutnya ada switch. Yang terakhir ada print server. Selanjutnya ada peralatan sistem komputer yang selanjutnya ada input output card. Selanjutnya ada SCI card. Yang ada terminal. Selanjutnya CD-ROM. Yang selanjutnya ada CD read and writer. Selanjutnya ada DVD-ROM. Yang terakhir ada DVD read and writer. Yang selanjutnya ada peralatan proses. Yang pertama ada mainboard. Yang kedua ada I/O card. Yang selanjutnya ada SCI card. Yang dia ada VGA. Yang selanjutnya ada prosesor. Yang ada RAM. Yang ketiga ada catu daya. Selanjutnya ada media penyimpanan data, ada stroke. Yang pertama ada floppy disk. Yang kedua ada hard disk. Ketiga ada tape. Yang kedua ada CD. Yang ke-E ada DVD. Yang ke-F ada flash disk. Di sini juga ada dapat perkembangan komputer. Yang pertama, perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama dari 1946 sampai 1959 masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya, yang pertama ada ukuran PC-nya besar, yang kedua kecepatan proses lambat, yang ketiga cepat panas, yang kedua membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, yang ketiga memorinya menggunakan core stroke. Yang selanjutnya ada masih menggunakan bahasa mesin, selanjutnya yang menggunakan konsep stroke program. Untuk generasi kedua yaitu dari tahun 1959 sampai 1965. Dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya, yang pertama ada komponen telah menggunakan transistor. Yang kedua, ukuran fisiknya lebih kecil. Yang ketiga, prosesnya lebih cepat. Yang keempat, tidak cepat panas. Yang kelima, lebih hemat listrik. Yang keenam, memori yang digunakan lebih besar. Yang ketujuh, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Untuk perkembangan yang ketiga, generasi ketiga dimulai dari 1965 sampai 1970. Pada generasi ini menyimpan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya, yang pertama, komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Selanjutnya telah dibuat alat input-output. Untuk yang keempat, dimulai dari 1970 sampai 1985. Dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Jadi dengan ciri-ciri, yang pertama telah menggunakan LCI. LCI dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Untuk yang kelima, perkembangan software. Yang pertama, generasi pertama program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya angka 1 dan angka 0. Diartikan ADD. Yang kedua, bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada beberapa bahasa rakitan yang biasanya dikenal sebagai bahasa generasi kedua.
Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Untuk perkembangan komputer yang keenam, itu bahasa generasi ketiga. Karena adanya bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Bahasa yang keempat, itu bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Untuk perkembangan komputer yang ketujuh, yang kelima ada bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Itu ini ada komponen sistem komputer. Yang pertama unit pemroses yaitu CPU. Selanjutnya ada main memory. Selanjutnya ada perangkat masukan dan keluaran. Yang terakhir ada interkoneksi antar komponen pemroses atau CPU. Unit pemroses mengendali operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung dan operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Selanjutnya ada main memory. Main memory berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Selanjutnya ada memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory dan secondary memory. Yang selanjutnya ada perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengendali. Yang selanjutnya ada interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemroses main memori, perangkat masukan, dan perangkat keluaran. Itu tadi materi tentang komponen komputer. Terus selanjutnya silakan kalian membagi kelompok. Nanti untuk soalnya akan Bapak kirim melalui grup masing-masing. Dan nanti untuk jawabannya bisa dikirim ke WA Bapak ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Lalu itu ada pertanyaan tentang materi tadi? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau cukup, pertemuan kali ini Bapak cukupkan saja. Karena tadi pelajaran dimulai dengan doa. Kali ini ditutup dengan doa. Sebelum menutup pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak.